Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden penjebakan itu. Abbas menjalani kehidupan normalnya kembali. Begitu pula dengan Meli. Ia sudah kembali bekerja seperti biasa. Bahkan ia sudah lupa tentang kejadian yang pernah menimpanya. Keduanya melalui hari seperti tidak ada yang terjadi. Semua berjalan normal seperti sedia kala. Di kantor terlihat Abbas sedang memeriksa berkas-berkas di meja kerjanya. Sesekali ia berdiskusi dengan Fadir. Hubungan Abbas dan Fadir lebih dari sekedar bos dan sekretaris. Fadir merupakan orang kepercayaan sekaligus sahabat bagi Abbas. Tidak jarang mereka berdua memperlihatkan keakraban mereka di area kantor, bahkan sekitar tempat tinggal Abbas. Maka dari itu, banyak yang menggosipkan kalau mereka adalah pasangan sesama jenis. Mungkin karena usia Abbas yang matang, akan tetapi masih memilih hidup membujang. Mungkin itulah menjadi penyebab rumor nyeleneh itu. Ganteng, kaya, mapan, pokoknya semua sudah ada. Tidak mungkin tidak memiliki pasangan. Pasti ada masalah dengan seksualitasnya. Mungkin dia lebih tertarik pada laki-laki daripada perempuan. Begitulah kiranya orang-orang di sekeliling Abbas pikirkan. Bukannya tidak mendengar. Abbas sebenarnya tahu rumor-rumor buruk tentang dirinya. Hanya saja ia begitu tidak peduli dengan pikiran orang lain. Baginya itu bukan hal penting untuk dipikirkan. Apalagi dia memang pria normal, hanya saja tidak ingin menikah. Baginya hatinya sudah lama mati. Dia sudah tidak percaya dengan cinta lagi. Cintanya sudah ia buang jauh-jauh dari hidupnya. Cintanya sudah ia kubur dalam-dalam. Ia sudah muak dengan semua hal yang berkaitan tentang asmara. Tapi entah mengapa Abbas tiba-tiba teringat dengan gadis yang bersamanya malam itu. Perasaan itu, cinta yang sudah ia buang terpaksa ia pungut. Cinta yang berhasil ia kubur, ia gali kembali. Semua memori indahnya mampu menghapus luka di hati Abbas. Namun sayang, semua itu hanya ilusi. Abbas telah berhalusinasi. Wanita dalam dekapannya malam itu bukanlah Evi, akan tetapi wanita lain. Sial! Abbas mendesis kesal bila memikirkan peristiwa itu. Padahal akhir-akhir ini dia sudah bisa melupakannya. Mengapa harus teringat kembali? Abbas menyandarkan punggungnya di kursi. Ia memejamkan matanya untuk waktu yang cukup lama. Abbas yang malang, kisah cintanya tidak semulus karirnya. Sesaat kemudian Abbas bangkit dari duduknya. Ada pesan masuk dalam ponselnya. Abbas dengan enggan membuka pesan tersebut. Ia sedikit mengernyitkan kedua alisnya. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Sedetik kemudian, Abbas nampak geram. Matanya seketika merah menyala. Ia tampak menahan amarah. Kedua tangan Abbas mengepal. Rasanya ia ingin menghajar orang yang mengirim pesan padanya. Abbas pun memanggil Fadir. Ia menyuruh Fadir untuk melacak pengirim pesan tersebut. Fadir merasa sedikit bersalah. Coba saja kalau dia tidak teler duluan. Pasti bosnya tidak masuk dalam perangkap malam itu. Tapi Abbas tidak menyalahkan sekretarisnya itu. Tunggu saja, mari kita buat pelajaran untuk pelakunya, ucap Abbas dengan rasa penuh dendam. Tolong carikan informasi lengkap tentang gadis yang bersamaku malam itu. Bila pesan ini sampai ke media, bukan aku dan bisnisku yang tercoreng. Gadis itu juga akan menuai dampaknya, tambah Abbas.
Isi dalam pesan di handphone Abbas adalah sebuah rekaman video saat Abbas dan Melly di sebuah kamar hotel. Jika video itu sampai tersebar di media massa, maka nama baik dan bisnisnya bisa jatuh karena skandal video itu. Bila hal itu sampai terjadi, hal yang ditakutkan oleh Abbas adalah para investor akan mencabut investasi mereka di perusahaannya. Skandal video ini bisa mempengaruhi nama besarnya. Seperti yang kita tahu, Abbas berstatus bujang belum menikah akan menjadi citra yang buruk jika sampai video itu disebarluaskan. Sesuai perintah atasannya, Fadir mencari informasi keberadaan Melly. Tidak butuh waktu yang lama bagi Fadir menemukan gadis bersama Abbas malam itu. Kini ia sudah berada di depan kantor Melly. Kebetulan hari itu Melly dan Bella dari luar kantor. Mereka berdua selesai menemui klien. Saat hendak masuk gedung, Fadir menghentikan keduanya. "Maaf, Nona Melly, bisa kita bicara?" sapa Fadir tiba-tiba. Ia berjalan mendekati keduanya. Karena merasa asing dan tidak mengenal sama sekali pria di depannya, Melly balik bertanya, "Maaf, ada kepentingan apa ya? Saya rasa kita tidak saling mengenal," ucap Melly dengan pandangan penuh selidik pada pria asing yang menyapanya. Melly dan Bella saling melempar pandangan. Melly masih trauma kalau berurusan dengan orang asing, selain klien tentunya. Baginya, orang asing itu sangat bahaya. Lengah sedikit bisa mati langkah, bisa hancur apa yang selama ini ia jaga, seperti kejadian malam itu. Merasa Melly dan Bella menaruh curiga besar padanya, Fadir pun langsung merogoh sakunya. Ia mengambil sesuatu dari dalam dompetnya. "Ini kartu nama saya." Fadir mengulurkan sebuah kartu namanya, kemudian memasukkan dompetnya lagi ke tempat semula. "Bisa kita bicara sekarang?" Dengan nada sedikit ditekan, Fadir meminta waktu berbicara dengan Melly. Melihat wajah serius orang asing di depannya dan setelah membaca kartu nama Fadir, Melly pun menyetujui untuk berbicara sebentar. Mungkin ada hal yang memang penting untuk dibicarakan. Melly pun mengangguk mau. "Bel, aku keluar bentar ya," pamitnya pada Bella. "Perlu aku temani nggak? Sumpah aku trauma yang kemarin loh." Bella masih nggak tega membiarkan Melly keluyuran sendirian. Ia masih terbayang-bayang peristiwa yang menimpa sahabatnya. "Nggak apa-apa, kita hanya bicara di kafe ujung jalan sana." Melly mengarahkan pandangannya ke arah kafe depan jalan. "Ya udah, hati-hati. Kalau ada apa-apa, langsung telepon," ucap Bella dengan khawatir. Iya. Melly berjalan mengikuti Fadir yang melangkah di depannya menuju kafe di ujung jalan. Sesampainya di sebuah kafe, betapa terkejutnya hati Melly. Abbas sudah duduk di kursi pelanggan. Ia melambaikan tangan pada Fadir, membuat Melly diam terpaku. "Ayo kemari, bos saya mau berbicara sama Nona Melly," ajak Fadir, karena Melly seakan enggan melangkahkan kakinya menuju meja di mana Abbas berada. Apanya yang takdir buruk? Jelas-jelas dia berkata bahwa pertemuan malam itu harus jadi pertemuan terakhir bagi mereka. Mengapa dia malah ingin bertemu lagi? Gumam Melly. Segudang pertanyaan memenuhi isi kepala Melly. Melly pun terpaksa melangkahkan kakinya dengan berat hati, malas untuk membahas apa yang terlanjur terjadi. Melly hanya bertanya, "Ada kepentingan apa?" Mendengar pertanyaan Melly yang terkesan dingin membuat Abbas sedikit berpikir. Kenapa gadis ini kelihatan sedang marah denganku? Tapi itu hanya isi kepala Abbas, karena nyatanya Abbas hanya diam 1000 bahasa. Dia hanya memandang Melly tanpa banyak komentar. Merasa pertanyaannya tidak kunjung mendapat respon, Melly mencoba bertanya kembali.
Maaf, kalau boleh tahu, ada kepentingan apa kalian mencari saya? Kali ini Melly lebih lantang dalam berbicara. Abbas membuang nafas dengan berat. Abbas masih enggan untuk langsung menjelaskan duduk perkaranya. Karena sudah terlanjur terdesak oleh teror video itu, Abbas pun memberikan ponselnya langsung ke arah Melly. Untuk apa ponsel ini? Melly ragu menerima handphone yang disodorkan oleh Abbas. Kamu buka saja, perintah Abbas dengan pelan. Melly pun membuka telepon genggam milik pria di depannya itu. Alangkah terkejutnya Melly karena di sana terpampang jelas gambar dirinya dan Abbas malam itu di sebuah kamar hotel. Bagi mereka yang melihat video itu tanpa tahu hal di baliknya, pasti akan berpikir negatif tentang dua pelaku dalam video tersebut. Pandangan negatif akan otomatis mereka berdua dapatkan bila video itu sampai tersebar di media massa. Melihat reaksi Melly yang wajahnya berubah pucat pasi, Abbas menyodorkan minuman yang telah ia pesan. Minum dulu, kami masih menyelidiki dalang di balik video ini, ucap Abbas. Abbas berusaha membuat Melly agar sedikit lebih tenang. Entah apa yang sudah terjadi. Melly merasa langitnya seakan runtuh. Ia seakan-akan divonis sakit parah. Ia seakan-akan menanggung dosa dari perbuatan yang tidak ia lakukan. Seketika itu pula pikirannya melayang pada keluarga besar yang ada jauh di sana. Bagaimana perasaan orang tuanya? Melly sudah tidak mampu berpikir. Tiba-tiba butiran air menetes di kedua pipinya. Melly menangis tanpa suara. Melly bergulat dengan takdir yang ia rasa tidak adil. Sebuah pertemuan kembali yang ia sesali. Sebuah takdir buruk yang tidak bisa ia hindari.